Ceritanya Podcast, teman Pro 2 kita ketemu lagi. Kita bakal ngobrol-ngobrol, pastinya seru banget hari ini. Dan aku sebenarnya hari ini kayak dapat pengalaman yang seru banget ya. Kayak ini for the first time in forever barengan sama narasumber-narasumber yang seru. Hari ini kita ketemu lagi di podcast dengan tema lawan keterbatasan dengan dunia kerja inklusif. Yang ini basicnya adalah kita ngomongin dunia kerja yang tidak hanya diisi dengan kita-kita saja gitu loh. Tapi ada orang-orang spesial yang bisa dibilang ini berbeda daripada kita ya teman Pro 2, tapi juga berpotensi. Dan justru kalau misalkan nggak kita kasih wadah, itu akan sangat disayangkan sekali gitu. Nah, hari ini aku bakalan ngobrol barengan sama Bapak Bambang Erianto. Selamat siang Bapak. Ya, siang Mbak. Nih, Bapak adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPTD PPRD wilayah Samarinda. Ya. Atau ini bisa disingkat Kepala Samsat begitu ya Pak ya? Ya, betul. Kantor bersama Samsat Samarinda. Kantor bersama Samsat Samarinda, yang di kantor ini juga memfasilitasi atau ada fasilitas untuk teman-teman disabilitas begitu. Betul. Dan tidak cuman fasilitasnya aja ya Pak, Ya. tapi pelayanannya khusus begitu Pak ya. Betul. Dan hari ini pelayanan khusus itu nggak cuman seperti yang aku bilang tadi teman Pro 2 fasilitas doang tuh enggak, tapi bahkan pelayanannya atau yang akan melayani atau petugasnya lah ya, itu juga berasal dari teman-teman disabilitas. Sudah kita hadirkan juga di tengah-tengah kita, ini ada Kak Agustin Ulmanda Rusmayanti. Beliau ini adalah pegawai di Samsat bersama Kota Samarinda, Bapak, atau bisa kita akrab kita sapa sebagai teman tulis seperti itu ya. Betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, tapi mungkin kita geser dulu ke Bapak begitu, ke Pak Bambang ya Pak, selaku kepala nih Pak. Gimana kita memandang hari ini, kita temanya adalah mewujudkan ruang kerja yang inklusif, yang merata semuanya. Apakah di Samsat Kota Samarinda sudah menerapkan itu Pak? Ya, pertama saya nyapa teman Pro 2 ya dulu ya. Salam sehat semua. Nah, jadi hari ini saya cukup bahagia sebenarnya, cukup senang. Artinya dari Pro 2 ini ada memberikan waktu bagi kami kantor bersama Samsat Samarinda untuk mengenalkan salah satu layanan prioritas kami yang bernama loket khusus penyandang disabilitas dan kaum rentan. Nah, jadi layanan disabilitas ini memang yang pertama kalinya yang ada di Samarinda, dan untuk kaum muda, generasi muda, ini menjadi satu contoh sebenarnya dan motivasi kita bersama. Dan apalagi kita selama ini mendengar di dunia kerja inklusif ya. Betul. Dunia kerja inklusif ini di mana dunia kerja sekarang kan lingkungan kerja yang memungkinkan setiap individu itu porsinya sama, melihat kemampuan itu sama, tidak membeda-bedakan. Nah, artinya siapa yang ada kesempatan di situ peluangnya ada. Nah, dengan dunia kerja inklusif ini kita melihat tanpa memandang latar belakang. Nah, kesempatan individu itu sama untuk meraih suatu hasil itu sama. Nah, artinya generasi muda sekarang ini dengan adanya dunia kerja inklusif ini menjadi peluang bagi mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan. Ya. Yang artinya memang teman-teman disabilitas ini bukannya tidak punya peluang, justru malah semakin banyak seiring berkembangnya zaman begitu ya Pak betul. ya. Tapi saya penasaran nih Pak, ini kan jadi hal yang baru khusus di pemerintahan Kota Samarinda sendiri seperti itu ya Pak. Gimana ceritanya sampai Bapak perjalanannya menemukan Mbak Agustin ini tadi? Iya, ini ya. Satu lagi ini saya lupa tadi mengenalkan di sebelah saya ini. Ini ada Mbak Agustin yang cantik ini. Nah, jadi ini salah satu pegawai Samsat Samarinda yang bertugasnya di loket khusus penyandang disabilitas dan kaum rentan. Nah, jadi Mbak Agustin ini salah satu petugas yang ada di loket khusus disabilitas yang ada di Samsat Samarinda. Nah, saya mengenalkan Mbak Agustin ini awal terbentuknya loket disabilitas ini, artinya kami melihat selama ini kita sama-sama memperhatikan di pemerintahan khususnya, baik itu di pemerintahan maupun di pelayanan publik, kita melihat sarana untuk penyandang disabilitas ini sebenarnya ada untuk sarana prasarananya. Nah, kita semua sudah menyiapkan. Nah,
Dari situ kami melihat kenapa tidak khusus di layanan Samsat Samarinda, kenapa tidak sekalinya kita membuka loket khusus untuk penyandang disabilitas dan kaum rentan. Jadi kita prioritaskan yang selama ini layanan Samsat ini, baik itu teman-teman yang normal maupun penyandang disabilitas, itu jadi satu. Nah, atau kita melihat untuk penyandang disabilitas merasa minder, misalnya untuk datang langsung ke loket Samsat. Nah, jadi ini kita saatnya menyediakan langsung khusus bagi mereka penyandang disabilitas, loket prioritas bagi penyandang disabilitas. Nah, gitu. Artinya memang berangkat dari ide di mana kenapa kita tidak mempermudah teman-teman yang disabilitas, betul. Begitu ya Pak ya. Nah, terus ketemu sama Mbak Agustinnya gimana nih Pak? Ketemu dengan Mbak Agustin ini dengan adanya rencana membuka loket penyandang disabilitas ini, kemarin kita mencoba untuk menghubungi ketua PPDI. Waktu itu dengan Bu Ani, saya berhubungan langsung dan saya minta bantu kira-kira ada nggak nih dari petugas penyandang disabilitas yang bisa kami gandeng untuk bekerja di Samsat. Nah, alhamdulillahnya Bu Ani merespon baik pada saat itu dan kami ditawarkan Mbak Agustin ini, gitu. Berarti memang langsung minta ke ahlinya, ke pakarnya, begitu ya Pak ya? Langsung ke pakarnya. Jadi, tapi kedepannya nih Pak, apakah akan ada mungkin dari Samsat Samarinda ini membuka peluang-peluang pekerjaan lainnya, mungkin menambah pegawai di bidang disabilitas juga, seperti itu? Iya. Kalau harapan saya sebenarnya besar sekali ya untuk teman-teman di disabilitas ini. Cuma kita lihat lagi masalah pengangkatan maupun pemberhentian pegawai ini ada aturan mainnya. Nah, harapan saya sih kepada pemerintah beri kesempatan lebih kepada teman-teman disabilitas ini untuk berkesempatan dunia kerjanya kepada pemerintah. Nah, itu mudah-mudahan kita harapkan lebih banyak teman-teman disabilitas ini berkesempatan bergabung di dunia kerja di pemerintahan. Amin. Mudah-mudahan nanti peluangnya jadi lebih besar. Begitu, iya, Pak. Betul. Tapi Pak, saya penasaran nih kan, artinya ini adalah hal yang baru di Samsat Kota Samarinda, begitu Pak. Ada cerita-cerita seru nggak sih Pak setelah atau pasca bergabungnya Mbak Agustin ke kantor gitu Pak? Ya, cerita seru pasti ada ya. Nah, awalnya juga kami merekrut Mbak Agustin ini, yang salah satu penyandang disabilitas ini, kira-kira masuk nggak ya? Nah, kan itu pertanyaan pertama itu pasti, masuk nggak ya? Bisa nggak ya menyesuaikan dengan kondisi kerja yang ada? Apalagi kami ini kan di pelayanan publik, hari-hari bertemu dengan masyarakat. Nah, bisa nggak? Itu pertanyaan yang pertama yang muncul. Nah, berjalan waktu dengan kondisi Mbak Agustin juga yang sifatnya juga periang ya, cepat membaur, cepat mengkondisikan di suasana kerja, dan teman-teman yang lain pun mendukung. Ya, akhirnya terbantahkan semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, artinya Mbak Agustin sendiri membuktikan bahwa penyandang disabilitas ini memang pantas diberi kesempatan gitu, nah. Ya. Dan punya peluang seperti itu. Betul, ya? Mempunyai potensi yang besar juga. Sama seperti kita juga gitu. Iya. Nah, tadi udah disebutin kalau Mbak Agustin ini pria, terus habis itu mudah beradaptasi apa segala macam Pak ya. Tapi menurut Bapak sendiri ada kriteria khusus nggak sih Pak untuk teman-teman disabilitas untuk bisa masuk ke dunia kerja? Kriteria khusus sepertinya sama ya dengan teman-teman yang lainnya. Yang penting intinya kalau kita di pemerintahan ini yang pertama kemauan itu sudah pasti. Nah, kemudian masalah disiplin. Itu nomor satu, masalah disiplin. Kita kerja di pemerintahan tidak mempunyai niat tidak disiplin tuh, udah jangan masuk pemerintahan deh. Nah, mungkin samalah dengan di perusahaan-perusahaan swasta masalah disiplin. Nah,
kemampuan, keterampilan. Itu salah satu kriteria yang paling simpel saya rasa untuk bisa masuk di dunia kerja. Justru malah tidak ada bedanya juga ya Pak, jatuhnya memang semuanya sama begitu betul, ya. sebenarnya sama aja. Iya. Nah ini Pak, tadi tuh saya sempat dapat bocoran, sebenarnya dari Bapak sih bocorannya ya, sebelum ngobrol-ngobrol. Ternyata layanan khusus penyandang disabilitas ini memang baru ada di Samsat Kota Samarinda, betul Pak ya? Iya, betul. Nah, gimana tuh Pak respon dari mungkin masyarakat atau mungkin dari teman-teman dari kedinasan yang lainnya, bagaimana Pak? Iya. Yang pertama tentunya respon pimpinan saya ya. Nah, karena pada saat membentuk ini dan saya merekrut Agustin ini, saya lapor ke pimpinan saya, kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah, Ibu Ismiati. Alhamdulillah, Ibu merespon dengan baik dan sangat mendukung sekali dengan terbentuknya layanan prioritas khusus penyandang disabilitas ini. Memang satu-satunya baru terbentuk di Samsat Samarinda, dan harapan saya juga dan tentunya harapan kita semua ya, apalagi khususnya untuk penyandang disabilitas ini bisa menjadi contoh untuk Samsat-Samsat lain yang ada di seluruh kabupaten kota. Ya. Dan harapannya bukan cuma di Samsat pastinya. Betul. Ya Pak, di semua kantor-kantor, supaya pelayanannya juga lebih maksimal. Betul. Seperti itu. Nah Pak, gimana kalau respon dari teman-teman kantor nih Pak? Teman-teman hadirnya kantor, Mbak Agustin? iya, jadi warna baru ya. Jadi warna baru, jadi suasana baru, jadi tambah ilmu baru bagi kami. Contoh ilmu baru bagi kami. Kami yang tadinya tidak tahu sama sekali apa itu bahasa isyarat. Artinya secara pelan-pelan dengan hadirnya Agustin ini kami mengikuti. Oh, justru malah ikut belajar ya Pak ya? Belajar. Jadi rasa ingin tahu bahasa isyarat itu jadi tinggi. Nah itu, dan teman-teman yang lain pun jadi ingin tahu bagaimana kesehariannya Agustin, ya kan? Bagaimana cara berkomunikasi yang baik gitu. Justru malah kayak teman-teman welcome banget jatuhnya ya Pak welcome ya. banget. Tapi kalau dari pihak Samsat sendiri nih Pak, ada pelatihan khususkah yang diberikan ke Mbak Agustin atau bersama dengan teman-teman disabilitas lainnya untuk meningkatkan pelayanan gitu? Betul, tentunya ada. Karena kita lihat kan namanya kita di pelayanan publik ini, khususnya di layanan Samsat, paling tidak dengan Agustin bergabung ke Samsat Samarinda, otomatis Agustin harus penyesuaian, harus mengetahui seluk-beluk pelayanan Samsat. Apa itu perpajakan, apa itu pajak kendaraan bermotor, apa itu biaya balik nama kendaraan bermotor. Itu tentunya Agustin harus mengetahui bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan masyarakat, bagaimana kita melayani masyarakat, mempermudah masyarakat. Ini tentunya yang kita kasih masukan kepada Agustin. Oke, berarti memang sebelum terjun melayani masyarakat udah dilatih dulu ya Pak betul. ya. Berapa lama tuh Pak dulu dikasih pelatihannya Pak? Tidak lama ya, karena berjalan waktu dunia kerja ini lebih cepat, kita langsung praktek langsung. Nah, saya tidak satu hari selesai dengan Agustin. Selanjutnya kita lepas secara langsung kerja di layanan. Biar cepat dapatnya, ya, biar cepat nangkap. Materinya sehari, prakteknya udah langsung begitu di hari berikutnya, dan terbukti lancar-lancar aja. Lancar begitu aja. Ya, Pak. Luar biasa. Ya tadi teman Perindo udah ada sedikit spoiler tipis-tipis lah ya. Setelah ini Bapak izin, saya mau ngajak Mbak Agustin ngobrol ya. Siap, Pak. betul. Ya. Hari ini FYI teman Perindo, aku juga udah dibantu barengan sama juru bahasa isyarat ya. Jadi karena aku tidak bisa berbahasa isyarat, tapi nanti boleh ya Pak kita bikin kelas ya Pak kali ya sama di Perindo ya. Kita biar kolaborasi begitu ya Pak ya. Nah kita geser nih teman Pro2 ke Mbak Agustin. Boleh nggak Mbak diceritain ini gimana perasaannya pada saat akhirnya bergabung ke kantor Samsat Samarinda waktu pertama kali? Ya memang perasaannya minder ya pasti ya. Dan juga karena belum ada pengalaman kerja di pelayanan apalagi kantor Samsat Samarinda. Cuma karena rekomendasi dari Bu Ani dan Pak Bambang,
Saya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun dengan masih minder itu, dengan malu-malu, tapi saya tetap belajar. Karena saya pikir, dan salah satu menunjukkan saya keseriusan itu, saya datang jam 6 pagi di kantor pertama kali. Karena saya khawatir, takut mengecewakan kan, karena kan first impression itu yang penting. Nah, setelah itu pertamanya saya ketemu kepada Ibu TU ya, Ibu TU. Ngobrol di situ, di TU. Jadi pengenalan di Samsat itu bagaimana cara kerjanya, karena kan saya baru kerja di pemerintahan. Habis itu ketemu Pak Bambang dan ada satu orang lagi teman namanya Ferry. Habis itu ngobrol, saya diajarkan berulang-ulang kali karena kan keterbatasan komunikasi ya. Dikarenakan keterbatasan komunikasi, saya tugaskanlah ada 3 orang tim ya, 3 orang di pelayanan itu. Dengan teman saya bertiga itu diajarkan untuk perpanjangan pajak, persyaratannya seperti apa, pelayanannya seperti apa, bagaimana kita bersikap kepada masyarakat. Dan memang seperti Pak Bambang tadi mempercayakan saya di bagian pelayanan dan percaya saya bahwa proses itu saya bisa bertanggung jawab gitu. Jadi ya saya sangat bersyukur lah direkomendasikan oleh Bu Ani dan dipilih oleh Pak Bambang. Jadi memang pertama saya khawatir, itu salah satu yang saya ingat itu, sampai saya tidak takut mengecewakan, saya datang jam 6 pagi itu. Gitu. Rajin banget ya, jam 6 udah datang itu, kayaknya kalau aku baru bangun loh Kak. Nah, itu respon dari teman-teman gimana pada saat pertama datang? Apakah kayak langsung kayak say hi, atau kayak mereka bingung-bingung dulu nih nyapanya gimana gitu? Ya, memang saya ini ya, teman-teman alhamdulillah itu welcome ya. Seperti biasalah, bukan menganggap disabilitas. Memang khawatiran kan tentang komunikasi, takut tersinggung ya. Memang pertamanya bicara dengan verbal, tapi saya memberitahukan kalau bicara sama saya menggunakan verbal itu dengan pelan-pelan. Saya memberitahukannya itu dengan tulisan di HP. Kalau mau bicara sama saya pelan-pelan dan artikulasinya yang jelas. Kalau misal jarak kita jauh, dengan tulisan saja, atau dengan sekarang kan bisa dengan WhatsApp gitu. Oh, oke. Seru ya, jadi memang bisa komunikasi dengan semua orang yang ada di kantor Kak ya? Iya. Gimana tapi udah menjalankan tugas dari 2021 nih, sekarang ada nggak kayak tantangan-tantangan yang sampai sekarang masih mungkin kayak bikin aduh takut nih atau khawatir gitu? Ya, memang kan ya, pertama kan khawatir ya karena tahap belajar, tapi dengan proses yang ada sambil berjalan waktu, alhamdulillah khawatiran itu sebenarnya dihilangkan oleh teman-teman kerja gitu, karena sangat membantu ke saya, karena kebingungan teman-teman kerja tuh nggak risih kalau saya selalu bertanya gitu. Suportif semua teman-temannya, teman Pro 2 luar biasa. Nah ini nih Kak, kan ketemu sama orang banyak ya kan, ketemu sama jenis-jenis manusia yang pokoknya yang dengan karakter yang berbeda-beda gitu. Pernah kena marah nggak nih sama customer? Ya memang ya, saya ada pengalaman yang seperti itu. Tapi dia marah-marah, saya nggak paham apa yang dibicarakan. Maka saya minta bantu teman saya di sebelah, apa yang dimaksud ini. Dia protes tentang apa? Ternyata protesnya tentang komunikasi. Kalau saya sih ya tidak mengambil hati ya, bahasa kita ya. Karena kan saya sudah tahu resiko tentang melayani masyarakat yang berbagai macam itu ya, salah satunya seperti itu. Saya memanggil teman saya karena saya mau tahu permasalahannya apa yang diprotes. Ya karena kan termasuk loket khusus ya, orang pun yang datang pun orang khusus juga, kaum rentan, ibu hamil, lansia, disabilitas, seperti itu. Karena
bagian umum kan yang non disabilitas atau yang bukan kaum rentan kan ada loketnya tersendiri, seperti itu. Ya. Kalau tadi pengalaman yang kurang menyenangkan, nah sekarang pengalaman yang lucu sampai bikin kayak sampai sekarang nggak terlupakan gitu, ada nggak? Ya ada ya, kemarin. Ya, jadi yang dimarahin, yang saya kena marah itu sebenarnya saya anggap kejadian lucu buat saya, pengalaman saya lah ya, pengalaman saya gitu. Karena kan orang-orang marah saya nggak paham nih apa yang dibicarain, gitu. Berarti kedepannya kalau mau ngoleksi ini momen-momen lucu tinggal marahin Mbak Agustin aja gitu ya maksudnya? Enggak ya, enggak teman berdua kayak gitu. Nah, Kak Agustin ini kan udah kerja di lingkungan udah lumayan lama gitu ya. Gimana di lingkungan kerja kakak sekarang? Apakah sudah merata pelayanannya, udah inklusif ke semua khalayak ramai, masyarakat luas gitu? Iya. Ya sangat welcome ya, fasilitas, infrastruktur itu sudah mendukung. Bahkan kan pekerjanya pun ada yang disabilitas, karena kan memang untuk tuli ya menggunakan komunikasinya yang sangat jarang ya, terbatas karena pakai bahasa isyarat. Karena saya pikir untuk disabilitas lain untuk komunikasi itu tidak bermasalah, kita bisa mendukung dengan fasilitas infrastruktur. Tapi kalau soal bahasa isyarat, ini hanya orang-orang tertentu. Memang pilihan, saya senang sekali ya, pilihan Pak Bambang ini memang yang tuli seperti saya. Jadi sepertinya itu pelayanan itu full, bukan hanya infrastruktur. Karena memang banyak permasalahan di pelayanan itu soal bahasa isyarat itu. Tapi pernah dapat komplimen nggak kayak pujian gitu dari mereka-mereka yang datang kayak, ih makasih ya Mbak, gara-gara Mbak nih aku terbantu banget gitu. Setelah sebelum-sebelumnya kan di kantor-kantor lain nggak ada tuh yang pelayanan khusus teman-teman disabilitas. Ya banyak sih yang saya paham dengan mereka yang berbicara dengan menggarap bibirnya, ada dengan tulisan, banyak yang merespon seperti itu. Terima kasih, ini sangat terbantu, dan saya pun berpikir menyadarkan saya bahwa disabilitas itu bisa bekerja, punya kemampuan. Itu yang masyarakat ya biasa bilang ke saya gitu. Oke, nah tadi dapat spoiler juga katanya Mbak Agustin sering jadi pemateri gitu kan ya. Gimana setelah bergabung di Samsat Kota Samarinda masih aktif jadi pemateri dan ngasih materi-materi di tempat lain gitu nggak? Jadi pembicara lah ya, narasumber. Ya, saya tetap lakukan kayak gitu. Cuma kan tetap ngatur ya. Saya tetap mengikuti proses yang ada di pekerjaan saya di kantor dengan memberi izin. Jika saya diberi izin, maka saya mengisi materi. Tapi lingkungan kantor dari Pak Bambang sendiri apakah ya support aja ketika ada kegiatan-kegiatan di luar yang pada saat Mbak Agustin harus ngasih materi kayak gitu-gitu? Ya, Pak Bambang sih sangat mendukung. Cuma kan tetap kita ada aturan kan di kantor kan, nah, harus mendukung. Kalau saya tanya Pak Bambang selalu mengiyakan, nggak pernah menolak. Tapi kan kita ada aturan seperti itu kan. Jadi kita harus turutin seperti itu. Nah katanya Pak Bambang selalu mengiyakannya, aku jadi penasaran kira-kira siapakah tokoh panutan yang selalu menguatkan Mbak Agustin pada saat masa-masa down di tempat kerja coba? Ya, kalau lingkungan kerja ya tetap Pak Bambang ya. Karena beliau itu yang termasuk orang dalam yang sangat kuat bagi saya gitu. Kalau mengisi materi, beliau memberi tembusan supaya diizinkan seperti itu. Dan ketemu tuh selalu buat saya ceria. Karena Pak Bambang ini sangat murah senyum. Murah senyum, semuanya disenyumin teman berdua. Tapi kalau dari Mbak Agustin sendiri nih, udah sekian tahun bekerja gitu kan ya, dengan lingkungan yang mendukung, terus juga fasilitas-fasilitas juga oke gitu kan ya. Ada nggak sih ngalamin masa-masa down yang mungkin pengen nyerah aja, atau mungkin kayak udah aku nggak mau lanjut gitu? Nah, kalau merasa yang benar-benar down itu sih nggak sampai ke situ ya. Kalau capek mungkin ya itu biasa, seperti tanggung jawab pekerjaan ya, karena kecapean. Kalau untuk berhenti sih enggak, karena saya memang mau membuktikan ya. Dia mau buktikan
buktikan bahwa disabilitas itu kemampuannya sama sih dengan yang non disabilitas gitu. Justru bisa jadi lebih begitu ya. Iya. Nah, ini Mbak Agustin, setelah kerja di sini ada nggak teman-teman yang akhirnya nanya, ada loker nggak sih? Aku mau juga dong gitu. Ya sangat banyak bilangnya, menanya tolong bantu saya masuk ke Samsat, tolong. Saya bilang nggak semudah itu, karena kita punya aturan. Mungkin ya mau bertanya ada lowongan, mungkin kita langsung ke tanya di kantornya, karena saya tidak berwenang soal itu dan saya tidak memahami sistem seperti itu. Langsung nanyanya atau mintanya ke Pak Bambang aja nih nanti. Bapak izin, ini kita akan ngobrol bareng-bareng nih Pak ya. betul. Kalau tadi udah ngobrol sama Bapak, terus ngobrol sama Mbak Agustin juga kan, ini kita langsung ngobrolnya bareng-bareng. Ini kepo banget. Menurut Bapak sama Mbak Agustin nih, percaya nggak sih Pak kalau penyandang disabilitas itu nggak cuma bisa bekerja atau Iya. bahkan cuma melaksanakan tugas aja, tapi juga bisa berprestasi atau berpeluang bahkan jadi pemimpin? Iya, ya pasti ya. Tadi saya bilang di awal, artinya kalau dari mata saya tidak ada perbedaan sebenarnya antara penyandang disabilitas dengan teman-teman yang normal. Semua ada kesempatan yang sama. Bahkan kita yang kondisi normal ini seharusnya menjadi motivasi dengan penyandang disabilitas ini. Saya selalu katakan dengan staf saya di kantor, coba lihat Agustin, dengan kekurangan Agustin, motivasi kerjanya tuh tinggi. Nah, ya kan, motivasi kerjanya tinggi. Sedangkan kita yang kondisi normal, lihat deh, sampai saat ini apa sih yang sudah kita berikan, ya kan? Kita di pelayanan publik ini, apa yang sudah kita berikan kepada masyarakat, gitu. Nah, artinya ini menjadi contoh kami, gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan ya teman-teman disabilitas ini menjadi pemimpin. Ya. Banyak contoh di luar sana. Mau kita lihat misalnya dari musisi, dari apa ya, yang saya tahu ya dari musisi Stevie Wonder ya. Nah itu kan penyandang buta. Nah buta, belum lagi siapa yang satunya itu yang sebagai motivator itu yang kondisi tidak mempunyai tangan dan kaki, Novi siapa itu? Nah itu kan dari penyandang disabilitas juga. Belum dari dalam negeri sendiri ada contoh tuh Abdurrahman Wahid ya, mantan presiden kita. Nah itu kan bisa jadi motivasi kita. Nah itulah banyak contoh lah. Yang artinya kalau menurut Pak Bambang memang bisa dan bahkan Iya. sangat-sangat bisa gitu. Betul, ya. betul. Kalau menurut Mbak Agustin gimana? Jadi memang kalau untuk kita ngomong ke pemerintahan bisa ya kemampuan gitu ya. Nah, karena kan ya itu Pak Bambang bilang ya, dan saya juga Pak Bambang lihat langsung, saya bisa membuktikan gitu ya, bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Ya. Kalau banyak sih contoh-contoh orang ya di Samarinda juga ada, seperti kan sosok yang motivator kan yang kita sebutkan tadi kan, Bu Ani kan termasuk motivator di Samarinda, bukan di Kaltim. Kalau untuk pemimpin itu banyak lah, bisa lah kami. Ada contoh satu ya teman ya, di orang Indonesia, mungkin anak orang pada kenal anaknya Dewi Yul, namanya Surya Sayatapi. Nah, dan sekarang itu menjadi dosen di Amerika, di salah satu universitas di Amerika. Banyak di Jakarta juga ada, yang khusus tuli itu banyak seperti itu. Cuma memang belum diekspos saja, belum banyak orang tahu seperti itu. Kalau tentang profesi itu banyak macam-macam gitu, ya sama sih sebenarnya. Ya sama. Oke, nah ini kalau di lembaga-lembaga sendiri ada nggak sih Pak dan Mbak Agustin yang perlu kita benahi untuk lebih ramah lagi atau lebih welcome lagi ke teman-teman penyandang disabilitas ini tadi? Betul. Itu tadi artinya bagaimana kita menciptakan suasana kerja itu
bagi penyandang disabilitas ini biar nyaman gitu nah. Karena kita melihat kan penyandang disabilitas itu sama dengan kita, mempunyai kesempatan yang sama. Kalau kita lihat saat ini kan memang untuk sarana prasarana, contoh saya ambil contoh di pemerintahan itu terkait sarana penyandang disabilitas sebenarnya semua ada, lengkap sebenarnya. Nah, yang perlu kita tingkatkan lagi kan sebenarnya formasinya. Formasi atau kesempatan bagi penyandang disabilitas ini untuk bisa berkesempatan bekerja di pemerintahan misalnya atau di perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Nah, formasi inilah yang saat ini saya nilai masih kurang. Nah, kesempatan inilah yang masih kurang. Artinya kasihlah kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk membuktikan bahwa mereka juga bisa gitu. Iya. Artinya harus ditambahkan lagi lah porsi untuk formasinya ini. Betul. Tadi ya Pak ya. Bisa dibilang teman-teman disabilitas juga harus tetap diberi peluang. Iya. Gitu. Kalau dari Mbak Agustin gimana? Ada nggak nih yang harus diperbaiki dari lembaga-lembaga pemerintahan kita? Ya, untuk mungkin kita lihat ya, untuk fasilitas sama seperti Pak Bambang katakan, tapi kan keterbatasan itu berbeda-beda ya. Ini sih, pertama ya, kalaupun tidak disabilitas belum termasuk formasi, tapi orang-orang yang masuk kerja, orang-orang yang bekerja di pemerintahan atau di perusahaan itu memahami cara bagaimana berkomunikasi dengan disabilitas. Itu yang utama. Untuk yang bekerja disabilitas itu mungkin sebenarnya bukan sebenarnya itu wajib ya untuk pemerintah itu sekitar ya disabilitas itu 2% diwajibkan masuk. Kalau di perusahaan itu 1%. Ya, memang mungkin ya sama seperti Pak Bambang bilang ya khawatir bagaimana disabilitas itu bagaimana untuk bekerja. Tapi kan ya itu sih sebenarnya SDM-nya dulu kita yang kurang untuk sekarang. Kalau fasilitas ya memang bagus sekarang. Cuma pengetahuan orang untuk bagaimana disabilitas itu seperti apa yang kurang. Jadi mudah-mudahan bisa ditambah. Intinya harapan dari Mbak Agustin dan juga Pak Bambang ini sama. Mudah-mudahan porsinya tetap ditambah begitu. Nah, tadi kita ada sempat ngobrol-ngobrol Bapak sebelum kita nanti ke akhir. Saya mau ngajakin main game dulu. Nah, ini ada game. Jadi kan kerjanya di tempat yang sama, nih ya kan. Terus Mbak Agustin juga memandang Pak Bambang ini sebagai panutan, sudah sebagai yang dianggap sebagai bapak sendiri begitu ya. Ini mau ngomongin nama gamenya adalah relate nggak relate atau setuju nggak setuju. Oke. Dan nanti ada satu statement atau satu pernyataan saya kasih tahu, Bapak sama Mbak Agustin boleh jawab setuju atau nggak setuju dan alasannya apa. Begitu. Kita mulai dari statement pertama. Musik, enggak Pak, enggak pakai musik. Ya, jadi pernyataan pertama. Lebih suka datang lebih awal sebelum jam kerja dimulai. Setuju atau enggak setuju? Setuju. Kenapa tuh Pak? Ya, artinya dengan kita datang lebih awal, apalagi seorang pimpinan ya, nah yang menjadi panutan, kita memberikan contoh kepada bawahan kita bahwa disiplin itu nomor satu. Disiplin nomor satu. Dari hal-hal yang sederhana dulu, disiplin. Turun pagi itu paling simple, nah paling sederhana. Dan dari yang sederhana itu untuk menuju yang ke atas itu kita akan berjalan dengan lancar gitu. Itu mungkin ya. Disiplin adalah garis besar untuk Pak Bambang. Iya. Kalau Mbak Agustin setuju nggak tadi? Setuju nggak kalau datang lebih awal? Ya, setuju. Ya, karena kan kita kan di pelayanan publik ya, saya harus mempersiapkan ini juga diri saya supaya orang tuh pertama melihat saya tuh senang. Ya kalau perempuan wanita ya paham lah semua ya, perlu make up apa semua, terutama dengan pelayanan kami kan. Itu. Jadi ketika sudah masuk jam kantor, jam bekerja, saya sudah siap semua. Seperti itu sih.
Ya, jadi itu juga menjadikan contoh ya teman-teman yang lain kan. Jadi kita nggak perlu menegur, tapi memberikan contoh udah cukup. Iya, betul. Amati dan tiru. Iya. Ke statement kedua, kalau kerja paling nggak bisa jauh dari camilan atau kopi. Setuju Ini atau nggak dia. setuju? Setuju. Tapi kalau Bapak tim camilan atau tim kopi Pak? Atau tim dua-duanya? Tim kopi kayaknya nih ya. Karena kalau nggak ada kopi kenapa tuh Pak? Kayak apa ya? Belum plong mikirnya rasanya. Belum on gitu ya Iya, Pak belum ya? on, Jadi iya. memang kalau mau mengambil hati Pak Bambang pagi-pagi teman produk kayaknya langsung kopi begitu Pak ya? Nah, iya. Kalau Mbak Agustin gimana? Setuju nggak? Ya, memang sih kalau seperti minum kopi itu penyemangat kerja lah buat saya. Penyemangat kerja buat saya. Nah, sebelum saya kerja itu saya harus minum kopi. Senang saya gitu. Berarti emang wajib kopi ya? Nggak harus camilan atau dua-duanya? Ya, yang penting sih kopi sih. Kalau cemilan masih ya kadang-kadang gitu. Nah, kopi yang penting buat saya. Karena kan ya penyemangat ya, sugesti diri saya supaya tidak ngantuk gitu. Memang nggak ada bedanya Gen Z sama gen-gen yang lainnya ya teman berdua. Oke, kita geser ke statement berikutnya. Ini kalau ngomongin soal insecure atau minder pasti semua orang pernah ya Pak. Nah, Iya. pernah nggak Bapak sama Mbak Agustin minder waktu kerja? Minder waktu kerja. Kayaknya di zaman sekarang ini dibuang deh. Dibuang jauh-jauh. Karena minder itu boleh kita minder, tapi jangan berkelanjutan ya. Untuk mengkondisikan sesuatu bolehlah. Nah, tapi kan kita bisa belajar. Berjalan waktu kita bisa belajar untuk menguasai minder kita itu untuk melangkah yang lebih baik. Ya. Kalau Mbak Agustin gimana? Pernah minder nggak? Ya, kalau soal minder ya mungkin yang pertama masuk ya. Karena kan saya penyesuaian, khawatir salah, lain-lain ya. Mungkin saya rasa itu semua orang mengalami ya. Dikhawatirkan apalagi saya dengan keterbatasan komunikasi. Dengan karena kan penuh penyesuaian saya karena soal komunikasi itu. Oke. Kita move on lagi ke pernyataan berikutnya. Saya paling suka bantuin rekan kerja meskipun itu bukan bagian tugas saya. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Iya, Bapak setuju. Kapan Pak momen-momen yang Bapak ngebantuin kerjaan rekan kerja terus sampai Bapak ikut stres sendiri juga? Ya, saya selaku pimpinan ya, sebenarnya tidak memandang itu kerjaan saya atau kerjaan bawahan. Nah, selaku pimpinan kita harus tahu kondisi bawahan kita bekerja, suasana kerja bagaimana, itu kita harus tahu. Nah, bagaimana kita mengetahuinya kalau kita sendiri tidak turun langsung, kita tidak sering-sering mengunjungi bawahan kita tidak sering-sering mengunjungi pelayanan kita. Nah, artinya dengan kita sering-sering turun ke bawah itulah kita saling membantu, saling membutuhkan ya. Artinya saya membutuhkan bawahan saya pun membutuhkan saya gitu. Nah, jadi kalau sudah saling membutuhkan ini kerja itu enak, pasti enak. Nah, mungkin itu ya. Mbak Agustin gimana? Ini sering bantu tugas teman nggak? Ya, saya rasa kalau di kerja tim pasti seperti itu ya. Saling membantu. Apa salahnya kan saling mengoreksi. Karena patokan saya dengan kekurangan kelebihan itulah menutupi semuanya. Seperti kan karena saya perlu juga bantuan untuk komunikasi kan. Kalau saya tidak membantu nanti repot diri saya sendiri jadinya. Ya gitu sih divisi saya. Bapak dan Mbak Agustin sering lupa waktu kalau udah kerja sampai lupa makan sekalian. Setuju atau nggak setuju? Setuju. Kayaknya semua pekerja pada sering lupa waktu ya Pak ya. Setuju. Artinya kondisi ini kondisi tertentu ya. Nah, ada saat-saatnya kita lagi sibuk-sibuknya kerja, lagi padat-padatnya kerja, ternyata lupa, ternyata makan siang di sana terlewat, tahu-tahu jam pulang sudah lewat. Nah, lapar gitu ya Pak iya. ya. Tapi gimana ya,
karena kondisi pekerjaan yang harus kita selesaikan, jadi hal-hal itu biasa kadang terlupa. Iya. Dan wajar aja ya Pak ya dengan Iya, hektiknya pekerjaan. betul. Mbak Agusin pernah nggak nih lupa makan, lupa waktu? Ya, saya juga pernah, biasa kan, karena kita kerja kan mau menyelesaikan tanggung jawab kita ya utama ya. Kayak seperti membantu teman, sampai kadang tuh dengan bantu teman kadang lupa sendiri kerjaan kita. Walaupun tetap prioritas ya, yang hal-hal yang penting. Kata Pak Bambang nanti kan tidak seterusnya, maksudnya tidak setiap hari. Kalau soal lupa makan, lupa waktu, itu pernah, bahkan ada pernah 1 hari dia nggak makan, lupa makan, karena emang bantu teman dan tanggung jawab dia seperti gitu kan. Sampai dia khawatir sakit tuh dia minum vitamin lah untuk menjaga itu semua. Karena emang lingkungan pekerjaannya seperti itu memang. Gitu. Tapi Mbak Agusin nggak lupa pulang kan? Enggak, itu tetap pulang. Ya. Kalau pulang wajib ya kayaknya. Nggak mungkin hidup di kantor ya Pak ya. Lanjut lagi, ini pasti kita main game. Mbak Agustin dan juga Pak Bambang pernah salah kirim file atau dokumen sampai akhirnya anxiety, kayak kepikiran banget gitu Pak? Kalau salah kirim file belum pernah. Alhamdulillah. Belum pernah. Iya. Jadi masih aman aja ya Pak ya? Iya. Kalau masalah salah kirim file belum pernah ya, belum pernah. Karena memang kerjaan itu kita berjenjang ya. Artinya dari bawah sudah mengecek, baru tingkat atasan langsungnya mengecek, baru masuk ke saya. Nah, artinya untuk kesalahan itu sudah melalui beberapa koreksi. Mbak Agustin gimana? Pernah salah kirim dokumen? Yang pernah itu malah ngirim foto sih, ya bukan file ya, kirim foto. Seperti apa? Identitasnya yang berbeda gitu. Ya, tapi setelah dia kirim beberapa detik dia koreksi lagi, baru dia sadar, diulang lagi kirimnya gitu sih. Nggak sampai ke tingkat yang gimana, karena dia menyadari sekian detik aja gitu. Masih bisa diralat ya jatuhnya ya. Iya. Iya. Pak Bambang dan juga Mbak Agustin pernah nahan marah gara-gara orang supaya tetap kelihatan ramah. Setuju atau nggak setuju? Ya, setuju. Emang Pak Bambang kalau marah gimana sih Pak? Jadi gini, ini sebenarnya trik ya, trik. Kadang saya juga ngasih tahu ke bawahan, kita ini bekerja di pelayanan publik, hari-hari bertemu dengan masyarakat. Artinya jangan sampai kita melayani masyarakat, kondisi kita nih cemberut, tidak ada senyum. Nah, artinya permasalahannya ada, baik itu permasalahan pribadi, misalnya ada permasalahan di rumah, jangan dibawa ke kantor. Nah, sebisa mungkin kita ini pelayanan publik, walaupun ada masalah, senyum itu nomor 1. Nah, itu dia. Senyum nomor 1, senyum, Iya. sapa, sopan, apalagi Betul. Pak? Kalau Mbak Agustin ada cerita lucu nggak pernah nahan marah sama orang supaya tetap dikira ramah gitu? Ya, ya saya tetap tahan ya. Apalagi pelayanan umum nih yang sangat penting ya. Walaupun hati saya sedang terbakar, bilangnya tetap wajah saya tersenyum. Atau lagi putus cinta Kadang ya. kan biasa ya kalau kita kerja tim ya, ada yang buat kesel. Tapi kalau sudah ketemu orang yang datang kita layani, saya tetap pasang wajah yang tersenyum lah pokoknya gitu. Banyak sih beberapa gitu ya. Kadang apalagi perempuan ya, permasalahan pribadi kadang dibawa-bawa juga. Tapi kalau sudah, walaupun sepersekian detik saya berubah, tapi ketika melayani tetap senyum bilangnya. Lucu ya Pak ya, kita ini kayak yang lagi kondisi hati tidak baik-baik aja harus Iya, tetap senyum. betul. Begitu Apalagi ya, Pak? di pelayanan publik kan. Iya Kan benar. nggak mungkin kita melayani masyarakat muka kita cemberut Apa Pak? misalnya. Apa Mbak? Gitu kan nggak mungkin dong ya. Ya itu tadi kita udah main game, yeay, Oke. seru banget ternyata. Pak Bambang juga tidak jauh berbeda dengan kita ya teman berdua ya. Mungkin kita geser sedikit ya Pak. Kalau berbicara tentang perannya atau tempatnya teman-teman disabilitas di Kota Samarinda atau di instansi-instansi seperti itu, harapan dari Bapak maupun Mbak Agustin ke depannya itu apa Pak? Ya harapan ya untuk teman-teman disabilitas ini
Artinya jangan pernah membiarkan sahabat disabilitas ini sesuatu hal itu menjadi hambatan. Nah, karena apa? Kita semua ini sama sebenarnya, mempunyai potensi, mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan, dan mempunyai tujuan yang sama untuk memiliki, kalau kita bicara pekerjaan di dunia kerja, memiliki dunia kerja kita. Nah, semua kesempatannya sama. Tinggal bagaimana prakteknya di dunia kerja kita. Nah, itu saja. Artinya jangan patah semangat. Jadikan ini menjadi motivasi sebenarnya. Itu mungkin. Itu terkhusus untuk teman-teman disabilitas dan juga masyarakat luas. Kalau Mbak Agustin gimana? Harapan terkhusus ke depannya untuk teman-teman disabilitas di instansi pemerintahan atau di instansi-instansi gimana? Ya, harapan saya ke depannya, bagaimana teman-teman disabilitas, khususnya yang muda ya, karena saya muda ya, jangan kamu merasa minder atau perlu dikasihani, ya, karena kita disabilitas mempunyai kemampuan dan kekurangan. Sama juga orang yang non disabilitas punya kemampuan dan kekurangan. Bagaimana caranya kita menunjukkan kemampuan kita, ya. Kita menunjukkan kemampuan kita, jangan berstatement bahwa disabilitas itu harus dikasihani. Tapi kita berpikir bahwa menunjukkan bahwa kita punya skill, kemampuan, ya, untuk bersaing dengan orang-orang yang non disabilitas, baik di pemerintahan, di instansi-instansi yang lain, terutama pelayanan publik, ya. Kita harus menyetarakan diri kita, jangan kita yang merendahkan diri kita. Sebagai closing statement nih Pak, terakhir banget, kalau ada kesempatan untuk menyampaikan ke publik gitu kan ya, tentang teman-teman disabilitas atau ruang kerja inklusif ini, apa yang mau disampaikan dari Bapak dan juga Mbak Agustin? Ya, sebagai closing statement bagi masyarakat khususnya di Kota Samarinda ya, mari kita bekerja sama. Mari kita bekerja sama untuk menciptakan dunia kerja yang inklusif ini, di mana setiap individu itu sebenarnya mempunyai hak yang sama. Mempunyai hak yang sama, merasa dihargai, merasa dihormati, dan untuk tujuan yang sama. Mungkin itu. Dapat atau bisa dapat tempat yang sama, setara. Iya, setara. Itu yang mau disampaikan. Kalau Mbak Agustin gimana? Ada yang mau disampaikan nggak nih? Untuk semua ya masyarakat, ya khususnya di Samarinda, dan untuk setiap orang ya khususannya, kita untuk menghadapi permasalahan, pertama kita senyum ya. Soal jangan kita memberatkan diri dengan kekurangan kita, ya. Untuk perasaan minder atau perasaan yang malu, kita jangan berpikir seperti itu. Kita berpikir semua itu setara gitu. Kita seperti itu, semua itu sama. Semua itu sama, semua itu setara. Itu tadi closing statement dari Mbak Agus dan juga Pak Bambang. Dan passwordnya kalau ketemu Mbak Agustin tetap senyum biarpun dalam hati marah-marah. Itu tadi teman berdua Sudut Tanya Podcast udah beres, kita ngobrol-ngobrol barengan sama Pak Bambang Irianto. Ini bisa dibilang kepala Samsat Samarinda begitu ya. Beserta dengan ini Mbak Agustin yang pegawai di Samsat Kota Samarinda juga. Saya terima kasih Bapak hari ini sudah mau main-main. Terima kasih Mbak Agustin. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga bisa kolaborasi lagi, dan pastinya yang ini masuk frame juga ya teman-teman. Ini ada Mas Ibrahim di sebelah kiri saya. Beliau ini adalah juru bicara bahasa isyarat yang membantu. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Mbak Agustin. Pastinya nanti kita akan ketemu lagi di edisi atau di episode Sudut Tanya Podcast lainnya dengan narasumber-narasumber yang gak kalah keren lainnya. So untuk kamu keep stay tune, nanti kita akan ketemu lagi di Sudut Tanya Podcast lainnya. Bye-bye. Bye.